Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita telah siap untuk menerima sabda Tuhan melalui saat teduh bersama. Sebuah lagu Kasih dari Surga akan kita pujikan bersama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu Saudara, hari ini Sabtu tanggal 11 Juni 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Kasih Karunia Allah.
Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dan tolong kami untuk kami boleh mengerti pesan Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, siapakah kita yang tidak pernah berbuat salah? Atau adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Rasanya mustahil jika ada orang yang tidak pernah berbuat salah atau berdosa. Mengapa? Sebab kesaksian Alkitab mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dapat kita baca dalam Roma 3 ayat 23. Artinya, semua orang di dunia ini telah berdosa di hadapan Tuhan. Sedangkan hukuman dosa adalah maut atau kematian. Sebab upah dosa ialah maut, dapat kita baca dalam Roma 6 ayat 23a. Artinya, layak dihukum atau berada dalam cengkraman maut. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam bagian ini Paulus mengajarkan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik manusia, bukan pula karena manusia sudah sempurna melakukan semua hukum Tuhan. Di sini posisi kita yang semula berdosa telah dijadikan benar oleh Kristus, sehingga posisi kita adalah sebagai orang yang dibenarkan karena iman. Buah pembenaran Allah adalah kini kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Dan oleh kasih karunia kita dapat berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Sebagai pengikut Kristus bukan hanya bermegah dalam pengharapan, tetapi juga dalam kesengsaraan. Pada ayat 3,
Dari kesengsaraan akan diproses pertumbuhan iman kita, sehingga dari kesengsaraan itu membuahkan ketekunan dan tahan uji serta pengharapan. Ayat 4 dan 5. Jika demikian, siapa takut menderita? Karena Kristus telah memberi teladan kepada kita melalui penderitaannya. Ia rela menderita sampai mati di kayu salib untuk menanggung kutuk dosa manusia, termasuk dosa kita. Menanggung kutuk dosa manusia dilakukannya bukan setelah manusia itu bertobat dan sudah melakukan yang baik di mata Tuhan, tetapi dilakukannya ketika kita masih berdosa. Itulah kasih karunia Tuhan yang tiada taranya. Bapak Ibu Saudara, sebagai pribadi yang telah menerima kasih karunia Allah, selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari kita merenungkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Tuhan Yesus telah mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada Bapak Ibu Saudara? Bagaimana respon kita terhadap kasih karunia itu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah berkat terbesar dalam hidup kami. Sekarang tuntunlah setiap kami Tuhan, dan bimbinglah hidup kami agar mampu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pembenaran yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dapat merespon firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama-Nya, pastinya melalui relasi kita dengan sesama, melalui kata dan perbuatan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.